sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Saya menyambut seluruh kita, saudara-saudaraku jemaat NDC yang terkasih. Shalom. Kita percaya Tuhan menyambut dan mengasihi setiap kita saat ini. Dan berapa banyak kita rindu memuji menyembah Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita tinggi, kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Buka hati kita bersama-sama. Ini kerinduan kami ya Tuhan, selalu dekat dengan Engkau. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Hanya Kau Yesus. Naikkan pujian ini bersama. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Satu yang tidak akan pernah tergantikan, pribadi-Mu Yesus, kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami, membuat kami menjadi pribadi yang berharga. Berapa banyak kita rindu bersyukur kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Memilih bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Engkau menjadikan setiap kami berharga dan kami mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita.
Haleluya. Mari datang membawa pujian syukur, bersukacita. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria, Engkau besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing Gloria. Agungkan Dia, saudaraku. Oh, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, bagimulah segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari angkat suara kita bersama. We give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Say, we give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria, sing Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Gloria. Haleluya. Yang percaya kita punya Tuhan yang baik, lambaikan tangan kita tinggi. Sorak-sorai yang lebih meriah buat Yesus Tuhan. Yang bersuka cita, tepuk tangan sama-sama saudaraku. Come on. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Dari umat Tuhan, angkat suaramu. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Oh,
are good. Hey. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Come on, say, you are good. All the time, all the time. You are good, you are good. All the time, all the time. Lebih kuat lagi suaraku. You are good. All the time, all the time. You are good, Jesus. All the time, you are good. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Come on. Kami menikmati kebaikan-Mu, Tuhan. Angkat tangan kita. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari bersyukur, katakan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. Oh, people from every from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship. Boleh tepuk tangan di atas sama-sama, saudaraku. Come on. Hallelujah, hallelujah, we worship for who you are. Who you are. Hey, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. Who you are. Everybody shout. You are good. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali, saudaraku. Shalom, saya Jeff Kurniawan. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 4 Maret pukul 19 diadakan di NDC by Walk. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin edisi BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk seluruh instalasi MEP, pekerjaan lift, serta finishing kolom eskalator. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar. Atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul, dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Dengan ini diumumkan kepada jemaat bahwa khusus untuk Minggu 22 Maret, jadwal ibadah menjadi sebagai berikut. Mohon jemaat dapat memperhatikan perubahan jadwal ini. Dan untuk Kids Church, jadwalnya seperti yang tertera di layar. Jadwal ibadah pada minggu sebelum dan sesudahnya berlangsung seperti biasa. Ikuti audisi pemusik mulai tanggal 1 hingga 19 Maret. Pendaftaran melalui scan kode QR yang tersedia di layar dan juga di counter ibadah.
Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KOR. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join KOR. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari lebih lagi memuji menyembah Tuhan bersama saudaraku. Dialah yang kita rindukan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari umat Tuhan sendiri angkat suaramu. Inilah yang setiap waktu nyanyian pujian kepadamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena hatiku bersuka, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Kembali saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah mandi
setiap kita. Oh Yesus Tuhan, kami haus akan Engkau. Jamahlah kami lawan umat-Mu Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Oh dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang kurenungkan. Oh inilah yang kurenung setiap waktu. Yes Lord. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan Yesus, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku dan hatiku bersuka. Sekali lagi. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Mari serukan haleluya, 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 haleluya. Oh. Dari hati yang paling dalam kami mau berkata, seumur hidup kami akan tetap memuliakan Tuhan. Dan kami mau menaklukkan diri pada kedaulatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami, itu cukup buat hidup kami. Sekarang Tuhan, hamba berdoa, lepaskan firman-Mu. Firman yang kuat, yang tajam, yang hidup. Yang bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menembus ke dasar hati yang paling dalam. Hamba berdoa, biar umat-Mu yang datang dengan penyakit, Tuhan sumber kesembuhan yang hebat. Yang datang dengan gemetar, Tuhan tegakkan kami. Karena firman-Mu itu iya dan amin. Hamba sadar tidak ada manusia yang bisa menguraikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus Engkau guru agung yang ajaib. Dan Bapa, mari urapi hamba-Mu. Bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi hati Tuhan. Dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Urapi hamba-Mu, hamba sadar hamba tidak memiliki apapun. Sebab hamba ada karena kemurahan Tuhan. Bersuaralah Tuhan. Hamba sekali lagi berdoa, yang gemetar hari ini dikuatkan kembali. Yang tawar hati dikobarkan lagi. Karena kami percaya siapa yang datang kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Hadirat-Mu ada di sini, bersuaralah buat kami Roh Kudus. Kami mau buka hati, kami mau dengar isi hati Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi pujian, hormat, kemuliaan hanya milik Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat NDC di Central Park yang mau mendengar firman dan melakukannya. Mari katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Nah, izinkan saya berbagi buat Bapak Ibu semua. Percayalah, saya tidak datang dengan hati sok pinter, sok paling tahu, sok paling rohani, sok paling benar. Enggak, percayalah ya. Saya masih banyak kekurangan, banyak proses yang harus saya lakukan dalam kehidupan. Tapi izinkan saya berbagi hari ini, ya judul khotbah saya agak sedikit unik sih. Sebab begini, judulnya adalah level up. Atau kita naik ke tempat ke atas.
Ini naiknya ini naik tentunya di hadirat Tuhan. Nah, saya kemudian bertanya begini sama seseorang. Saya tanya begini, menurut kamu harga nyetak foto dengan frame itu mahal mana? Jadi orang cerdas, dia langsung berkata, ya mahal frame kan. Ya, saudara cetak foto, ya jarang sekarang orang cetak foto ya. Mungkin ada juga yang masih cetak foto. Saudara cetak foto ya di handphone mungkin dicetak. Kemudian saudara cetak foto, ya harganya lebih murah daripada saudara beli frame. Betul ya? Kenapa? Ya, biasanya ini saya. Saya kalau cetak foto, jujur, yang saya lihat fotonya saya dulu. Yalah, merem gak, keren gak, yalah. Masa saya lihat orang lain dulu enggak? Saya lihat diri saya sendiri dulu. Ya, jadi fokusnya pada me, ya, myself, pada ego saya. Ya, keren gak ini fotonya? Tapi begini, tapi kalau saudara lihat frame, ya memang beda. Cetak foto murah, tapi kalau frame itu gambar besar. Saudara kalau lihat frame, saudara akan lihat gambar secara keseluruhan. Makanya gambar besar itu lebih mahal daripada cuman lihat satu fokus. Nah, saya hari ini membawa saudara untuk begini. Dalam hidup ini yang kita lihat itu akan menentukan cara kita mendekati sesuatu, cara kita merespon dan tujuan hidup kita. Makanya kalau saudara salah melihat, saudara bisa salah arah dalam kehidupan. Oh, saya tidak hanya sekedar ngomong soal penglihatan jasmani. Ya, saya punya mentor sekian tahun yang lalu kena tumor di 8 titik matanya. Jadi 2, kemudian 2 lagi di mana itu. Ada 8 titik kena tumor. Ya, akhirnya dokter putuskan kayaknya berat ini. Dioperasi, tapi tetap akhirnya efeknya. Beliau sekarang blind, buta. Tapi yang luar biasa, jangan coba-coba. Secara gift kenabian, tajamnya minta ampun. Dan gak aneh-aneh, gak aneh-aneh. Ya, gak aneh-aneh. Ya, saya tidak perlu jelaskan banyak hal. Yang kadang-kala saya kaget-kaget. Ya, ada teman saya datang pakai itu, baju warna biru kuning. Padahal dia tidak melihat loh. Tiba-tiba dia bilang sama ibu, bajunya keren loh. Biru kuningnya bagus. Oh, itu orang dilawat Tuhan nangis. Ya, dan saya beritahu buat Bapak Ibu semua, ketajaman cara melihatnya itu luar biasa. Ya, ini gift, ini pemberian dari Tuhan. Tapi saya yakin itu memang betul. Jadi cara kita melihat, nah saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, yuk kita melihat dengan cara yang benar. Sebab ini, kenapa orang terintimidasi? Saya gak tahu ada yang datang dengan intimidasi sekarang. Kenapa orang terintimidasi? Karena selalu melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Loh, orang ketakutan karena lihat kebutuhan lebih besar daripada Tuhan. Orang kemudian begini, sangat kemudian depresi karena melihat persoalan lebih besar dari Tuhan. Yang saya tahu Alkitab katakan, Tuhan lebih besar daripada apapun. Amin. Makanya kalau kita cara melihat kita beda, lain. Efesus 1, coba ini ayat ya saya kasih ke multimedia, tapi tiba-tiba mendadak sontak muncul di kepala saya. Coba lihat ayat 18, Efesus pasal 1 ayat 18. Efesus digembalakan oleh seorang anak muda namanya Timothy. Saya nggak tahu di sini ada yang namanya Timotius. Nah, di kota itu mereka menghadapi berhala mengerikan namanya Artemis yang disembah seluruh Asia. Artemis itu, itu kekuatan gelap yang mengerikan sekali Bapak Ibu. Oh iya, tapi orang ini membangun jemaat dalam waktu hanya hitungan sekian saat. Dampaknya begitu luar biasa. Sampai sejarah mencatat begini, 300 tahun lebih jemaat Efesus mempengaruhi dunia. Dikembalikan oleh seorang namanya Timotius. Ya, saya dalam anugerah Tuhan beberapa kali datang ke kota Efesus untuk napak tilas pelayanannya dia. Ya, saya datang belajar banyak hal. Oh, ternyata memang luar biasa. Nah, salah satu doanya secara apostolik dia berkata begini. Coba lihat, boleh ditampilan di screen di depan ya. Saya bisa baca di belakang, tapi saudara boleh lihat ya. Dan supaya ia Tuhan menjadikan apa Bapak Ibu? Mata hatimu terang. Agar kamu apa? Mengerti. Kata mengerti bahasa Yunannya siniemi. Mengerti bukan sekedar tahu. Not talking about knowledge. Tapi ini soal pengertian. Karena experience with the truth of God. Mengalami pengalaman bersama dengan firman Tuhan. Banyak orang tahu tapi belum tentu mengerti. Cirinya orang mengerti apa? Begitu ditekan responnya lain.
Oh iya, responnya nggak salah. Kan hidup ini soal respon. Masalah tidak pernah mengubah orang. Banyak orang ngalami masalah hancur juga. Yang mengubah orang adalah respon yang benar terhadap masalah. Saya ulangi, masalah nggak pernah merubah orang. Ya kan? Enggak lah. Setiap kita punya masalah. Ada orang begitu masalah, putuskan untuk lari kepada hal-hal yang mengerikan kan. Dia bisa jahat, dia bisa rusakkan dirinya. Masalah tidak pernah mengubah orang. Nggak pernah. Yang mengubah orang adalah respon yang benar terhadap masalah. Pak Rubin sering gagal. Ya ampun, saya sarjana kegagalan. Oh iyalah, Pak Rubin sering disepelekan orang. Sering banget. Pak Rubin sering disalah mengerti. Sering banget. Tapi saya mau respon dengan benar. Kalau enggak, saya hari ini enggak akan pelayanan. Ya, saya akan kecewa dalam kehidupan. Dan kecewa itu pembunuh iman loh Bapak Ibu. Dan saya tahu yang mengecewakan kita paling banyak orang di sekitar kita kan. Oke, saya canak jujur lah, jangan ada dusta di antara kita. Ada yang kecewa sama Kim Jong Un. Kejauhan mas. Ada yang kecewa sama Elon Musk. Kenal saja kagak kok. Orang yang mengecewakan kita, orang yang dekat dengan kita. Suami kecewa sama istri, istri kecewa sama suami. Kita kecewa sama teman saya, kita kecewa dengan orang di sekitar kita. Tapi kan begini, putuskan jangan kecewa. Saya punya potensi kecewa, saya punya potensi mengecewakan, saya punya potensi dikecewakan. Tapi saya putuskan untuk tidak kecewa, ngapain kecewa? Loh, kalau saya kecewa, ternyata Bapak Ibu saya belajar, pembunuh iman nomor 2 itu kecewa. Nomor 1 kaget, kenyamanan. Orang nyaman gak butuh Tuhan. Makanya kalau nyaman-nyaman gak lagi berdoa. Ya. Benar. Aniaya gak akan membunuh iman. Betul, oh iya. Di negara-negara yang sekarang teraniaya kekristenan, revival lagi luar biasa. Tahu gak Bapak Ibu? Iran itu tiap hari ribuan orang bertobat datang ke Tuhan Yesus. Gak ada yang tepuk tangan ya. Oh kalau misi tepuk tangan, kita kayaknya tepuk tangan kalau kaya raya diberkati, muda sukses, tua masuk surga. Ya oke. Ya. Saya sih pengen khotbah sebenarnya judulnya 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit. Tapi kayaknya saya gak bisa khotbahkan itu. Pak Eri lebih bisa kan? Enggak lah, saya gak bisa khotbahkan begituan ya. Ya, jadi khotbah saya begini aja. Tapi betul kan. Saya tadi ngomong apa ya? Enggak, saya juga kecewa. Sudah, kecewa kita tinggalkan ya. Kamu enggak kecewa kan? Hah? Kecewa sama sih? Oh ya. Tolong temui pengurus minta didoakan ya. Ya, kamu kecewa sama pacar kan? Oh udah, jangan diskusi gitu. Janganlah cuman bercanda. Ya, boleh didoakan. Tapi kayaknya wajahnya udah lepas kok. Udah ya, haleluya. Wajahmu wajah surgawi banget kan sudah. Ya, udah lepas ya. Tapi saya tenang kejujuran ya. Tidak ada dusta di antara kita memang ya. Oke, kembali lagi. Yuk kita kembali. Sudut pandang memang penting. Ada yang sekolah di Australia? Ada orang Australia? Ya siapa tahu. Saya kaget. Saya pikir, saya asumsi, Australia itu sudah menjadi negara post-Christianity. Saya pikir, mereka ngomong, Kristen kuno sudah. Tapi saya kaget. September tahun lalu, ada seorang peneliti namanya Mike Grindle. Dia kemudian meneliti, apakah Australia masih Kristen? Tahu nggak jawabannya? 52% penduduk Australia ngomong, kami Kristen. Ya walaupun masih agamawi juga, betul ya? Ya tradisi saja. Tapi 52% mengaku kami Kristen. Jadi masih mayoritas Pak. Ya saudara mungkin banyak sekolahkan anak-anak ke Australia lebih dekat. Ya lebih oke lah ya. Ada banyak orang berkata ya oke lah. Nah tapi begini. Dari 52% itu saya kaget. Ditanya begini salah satu pertanyaan sangat esensi di kekristenan. Percaya enggak? Bahwa Yesus itu lahir dari mama perawan, virgin. Perawan beda dengan perempuan ya. Perempuan belum tentu perawan. Kalau perawan ya pasti perempuan kan. Ya, artinya gini, ya jelas lah. Saya mempertegas ini karena begini, pengertian ini mesti benar kan.
Karena perempuan belum tentu perawan. Tapi kalau perawan kan berarti belum pernah berhubungan seks dengan lawan jenis. Ini saya clearkan di sini ya. Karena ini penting, karena begini, siapa mamanya itu menentukan anaknya seperti apa. Yesus tuh lahir dari perawan. Maria tidak pernah berhubungan seks dengan Yusuf secara manusia. Itu memang Roh Kudus sendiri. Ya, loh, ini iman kita kan, yang setuju katakan amin. Ini membuktikan siapa Tuhan kita tak terbatas. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Dari pertanyaan ini saja, ternyata dari 52% yang ngaku Kristen itu, 85% ngomong gini, kami nggak percaya. Karena nggak masuk akal. Padahal ngaku Kristen. Artinya apa? Artinya world view-nya mereka salah. Karena sudut pandangnya tidak ke firman. Makanya kalau kita sudut pandang tidak ke firman, nanti logika mengalahkan firman. Ya, bukan berarti orang yang beriman gak ada logika. Oh, saya beritahu ya, orang semakin beriman logikanya kuat. Misalnya, kalau ngaku iman tapi nusuk sahabatnya sendiri, yaitu orang gak punya logika. Saya gak mungkin kianati Pak Eri dong. Ya memang jarang ketemu juga kan Pak ya. Nggak, saya nggak mungkin kemudian ngomong yang jelek tentang Pak Yosia dong. Wong saya ya dalam anugerah Tuhan kadang kala dipercaya pelayanan di sini, orang semakin beriman. Ya, saudara kalau ada orang beriman tapi tamparin istrinya, ya nggak ada logika. Imannya dari mana itu? Orang kalau beriman nggak mungkin ngambil uang sahabatnya. Loh. Orang beriman itu logikanya makin kuat. Orang makin beriman gak kurang ajar. Orang makin beriman gak akan memberontak. Kemudian nabrak-nabrak aturan, gak. Orang beriman itu logikanya kuat. Tapi logikanya dibangun di atas dasar prinsip firman. Nah saya mengajak kita yuk. Punya sudut pandang yang kuat. Sebab kalau enggak, ngeri ke depan ini. Oke, sekarang. Dari tadi saya belum khotbah, sekarang baru khotbah. Nah kan ini ibadah terakhir. Bisa 2 jam lah ya. Tapi enggak lah. Saya sudah ngantuk dari tadi ini, saya berdiri saja ngantuk loh sebetulnya. Apalagi kalau lihat sudah enggak semangat, makin ngantuk saya. Oke, izinkan saya berbagi untuk sekian puluh menit lagi. 22 menit dari sekarang saya akan selesaikan. Jadi saya orang yang tahu waktu, saya tahu apa itu kehidupan. Kayaknya rohani sekali ya. Oke, saya kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Nah Bapak Ibu baca kitab Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Itu ada 7 jemaat. Berapa jemaat? Mewakili kita semua. Efesus, Pergamus, Smyrna, Laodikia, Philadelphia. Nah jemaat-jemaat ini di-rebuke, ditegur, tapi dipuji. Tentang apa? Pekerjaannya. Contoh misalnya ya. Jemaat Efesus itu dipuji karena semangat. Semangat kayak saudara tadi. Nyanyi semangat begitu luar biasa. Tapi begitu dengar firman memang ngantuk. Itu ciri kelemahan karismatik. Orang karismatik kan paling suka nyanyi. Kalau dengar firman biasanya pandangan terbuka tapi mata kosong. Nah itu ngantuk itu ya. Oke, tapi saya berharap di sini tetap semangat dengar firman. Ya oke. Ya supaya didengerin orang. Enggak lah. Kan firman yang didengar. Nah Bapak Ibu begini. Jemaat Efesus semangat. Tapi ditegur Tuhan karena apa? Meninggalkan kasih mula-mula. Tahu enggak? Meninggalkan kasih mula-mula artinya apa? Apa enggak bisa nangis lagi? Enggak. Yesus tidak lagi jadi center. Sorry ya. Ada banyak orang pelayanan yang jadi center cuman aktivitas pelayanan. Loh, saya bisa loh datang ke sini karena punya kepentingan, karena menyenangkan saya. Oh iyalah. Nggak semua pelayanan tuh pelayanan, belum tentu. Yesus masih jadi center enggak? Ada orang ibadah tapi centernya tetap duit. Saya pernah ketemu orang ngomong gini, udahlah Pak Pendeta, iman-iman. Kalau nggak ada jian, ya, sambil ketawa loh. Saya bilang, Bu hati-hati, Pak hati-hati ngomong begini. Nanti kalau ada kanker ganas, belum tentu uang bisa tolong loh. Oh dia langsung kaget bertobat. Ya, saya ngomong agak keras sedikit lah Pak ya. Ya kan kenyataannya kan, belum tentu kan uang banyak bisa tolong kita punya penyakit. Kalau uang bisa tolong penyakit, orang kaya nggak mati dong. Ternyata nggak cuma yang miskin yang mati, orang kaya juga mati kok. Betul ya Pak Freddy ya? Ya ianya lebih kenceng Pak kayaknya supaya saya terduga. Nah kembali lagi oke. Nah setelah itu Bapak Ibu ditegur dipuji, ditegur dipuji. Tiba-tiba mendadak di pasal 4 berbalik 180 derajat. Tuhan lagi ngomong gini, ini loh kalau mau hidup yang kuat
jemaat-jemaat ini caranya. Yang saya kagum dari firman. Firman itu kalau menegur selalu memberi jalan keluar. Amin. Makanya betul kan. Ada teguran, ada pujian. Ada pujian, ada teguran. Supaya seimbang. Kalau dipuji terus lupa diri. Kalau ditegur terus nanti jadi putus asa. Makanya Tuhan suka menegur tapi memuji kita. Puji kita tapi tegur kita. Janji, peringatan. Peringatan, janji. Jadi dijanjikan, ditepati. Tapi diperingatkan juga supaya tidak kebablasan. Nah, Tuhan memberitahu begini. Coba lihat ayat yang pertama. Wahyu pasal 4. Coba lihat. Coba kita lihat sebentar. Revelation chapter 4. Thank you ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Kemudian daripada itu aku apa Bapak Ibu? Melihat. Siapa yang melihat? Yohanes. Siapa Yohanes? Rasul paling muda tapi paling tua matinya. Dia mati di usia berapa? 95 tahun. Mendekati 1 Masehi. Semua sudah mati. Dia tinggal satu-satunya yang hidup sampai usia 95 tahun, bayangkan. Kenapa dia diizinkan hidup? Untuk menghadapi para pengajar sesat yang muncul di era-era itu. Jadi ini Tuhan punya rencana. Yohanes itu rasul paling muda di antara para rasul. Tapi mati paling tua dan matinya tidak jadi martir. Mati aja. Dia dikubur, yang lain jadi martir. Petrus mati disalib terbalik, Thomas mati di India dilempari batu, ada yang dilempar sampai kepalanya pecah, ada yang dikuliti namanya siapa ya? Bartolomeus kalau nggak salah, dikuliti, dilempar di pasir. Jadi saudara saya beritahu, gereja itu berdiri di atas para martir, darahnya nggak main-main. Makanya saya kalau lihat Kristen dilecehkan paling marah saya. Kristen nggak murahan Bapak Ibu. Sorry ya, jangan ibadah di gereja kemudian seenaknya di luar. Kristen nggak begitu. Makanya kalau orang berkata, pengusaha Kristen sama juga, nyolong-nyolong juga. Orang ketawa, saya enggak. Satu kali saya ketemu orang, siapa? Oh Pak Rubin, siapa? Pendeta. Pendeta ujung-ujungnya duit. Orang ketawa semua. Saya bilang begini sama, maaf ya pendeta yang mana? Tunjukkan pada saya. Saya punya banyak teman yang bagus-bagus. Langsung diam orang itu. Kali itu saya konfrontir Pak. Saya enggak marah. Saya cuma beritahu, jangan sembarangan. Gak semua gambar rusak. Loh, iyalah. Kita kalau dibegitukan kita jangan ketawa. Itu gak enak banget kan. Coba bayangkan, kan gak enak Pak. Pengusaha Kristen sama juga cara mainnya. Siapa bilang? Masih juga pengusaha yang takut akan Tuhan kok. Loh, kan mesti begitu, bukan marah. Kita tunjukkan bahwa kita punya value dalam hidup. Kalau enggak apa? Kalau cuman pamer-pamer mobil, pamer-pamer murah, ya ampun rumah, dunia punya, nggak usah ibadah Bapak Ibu. Kan mainan kita nggak di era itu, nggak di area itu. Ini area kualitas Bapak Ibu. Nah kembali ke sini, coba kita lihat sebentar ya. Ayat 1 tadi kita tuntaskan sebentar, saya cuma sampai ayat 2 saja. Coba kita lihat ayat pertama tadi, ya. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara dahulu yang apa Bapak Ibu? Telah aku dengar, dia biasa mengenal suara ini, makanya biasalah kenal firman Tuhan. Yohanes tuh biasa kenal suaranya Yesus. Dia rasul yang sangat dekat dengan Yesus. Makanya orang yang biasa kenal suara firman lain. Alkitab berkata begini, berkata kepadaku seperti bunyi apa? Sangkakala. Yuk baca sama-sama jemaat NDC ayat berikutnya. Katanya 2, 3, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara sekarang ke depan lihat apa? Apa yang saudara lihat itu akan menentukan saudara kuat atau tidak. Ini berat loh ke depan. Ya, kita sudah diberitahu informasi, semua akan diganti AI. Saya tahu jobless akan makin banyak. Mau sekarang cari kerja aja susah kok. Nanti semua mesin mainan. Oh iya, masih lama Pak Rubin. Siapa bilang? Ini kita ada di masa yang tidak mudah. Makanya saya beritahu, kita ini aneh sekarang. Zaman kita ini ketidakpastiannya pasti, kepastiannya tidak pasti. Jadi pasti yang tidak pasti, tapi tidak pasti yang pasti. Coba bayangkan. Loh asli, keamanan gak pasti, pasti. Ekonomi tidak pasti, pasti. Orang bilang pasti, gak ada yang pasti. Semua tidak pasti dan itu pasti. Semua tidak pasti, itu pasti, semua pasti, tapi tidak pasti. Makanya saya beritahu, yang pasti siapa? Firman Tuhan. Halo? Jadi saya beritahu buat Bapak Ibu semua, yuk kembali kepada prinsip ini. Nah, saudara lihat apa?
Saya nggak lihat apa-apa, makanya Yohanes memberitahu kita. Coba apa yang dia lihat? Ayat 2. Let's see, coba kita lihat sebentar. Segera aku dikuasai oleh apa? Roh. Dan lihatlah, sebuah tata terdiri di surga. Dan di tata itu duduk siapa saudara? Seseorang. Oke, saya tarik beberapa prinsip. Saya nggak tahu slide-nya, saya kasih itu nggak, kasih penjelasan nggak? Secara garis besar. Boleh ditampilkan nggak? Yang di multimedia. Yang pertama saudara, coba kita lihat. Nah saudara, yang Yohanes lihat adalah tata. Katakan tata. Berarti tata itu ada seorang raja yang memerintah. Nah saya punya pertanyaan sederhana. Ini buat saya juga. Dalam hidup saya ini, yang memerintah saya siapa sih? Itu menentukan saya kuat atau tidak. Ya, Pak Rubin pendeta kan pasti Tuhan yang memerintah. Belum tentu. Kalau dalam praktek kehidupan bahwa yang memerintah saya bukan Tuhan. Tandanya apa bahwa Tuhan memerintah hidup saya? Ya tandanya sederhana. Kehendak Tuhan harus lebih utama daripada diri saya. Ya nggak gampang. Karena jujur ya, kita semua kan memang musuh terbesar itu bukan setan. Di sini kalau masih ada yang takut sama setan, bertobat. Setan nggak usah ditakuti. Nggak usah ditakuti, masa takut sama setan lagi. Yang paling bahaya adalah self, ego. Saya kadang-kala lihat ada orang lebih setan daripada setan. Sampai setan minder sama dia. Pak Freddy ketawa, nggak tahu ingat siapa, saya nggak tahu ya. Saya berharap jangan ingat seseorang Pak, janganlah. Nanti kita hakimin orang itu. Tapi betul kan bahwa begini, kan seringkali bayangkan. Oke, Pak Rubin masa sih, coba-coba ya. Dunia ini dibangun dengan sistem apa? Sistem aku. Me, myself, dan I. Itu bahasa Italianya keren. Centro di gravita permanente. Asli jangan tanya yang lain. Centro di gravita permanente itu menjadi pusat perhatian permanen dirinya. Jadi kalau ada pertandingan sepak bola ini back cuman satu, ini pemain, ini cuman back satu. Posisi temennya itu nggak offset. Di sebelah posisi yang menguntungkan tuh nembak ke gawang lawan. Tapi ditembak sendiri dari jarak jauh. Nggak oper ke temennya. Kemudian melenceng dari gawang lawan. Pasti komentatornya berkata begini. Centro di gravita permanente. Es cappuccino cafe latte. Nah itu tambahannya. Wah itu bahasa Italia. Enggak lah. Nggak sampai ke segitunya. Tapi betul kan. Bahwa kita seringkali begini. Fokus pada diri sendiri terus. Makanya banyak orang begini. Capek dalam kehidupan. Karena begini. Mengandalkan kekuatan sendiri. Sorry to say. Kita ini tidak kuat. Oh ya. Alkitab berkata, oke, kita lihat dong sebentar Yesaya pasal 40 ayat 30. Ya sebelum ini ayat saya nggak kasih, tapi ya tiba-tiba ayat ini muncul di kepala saya. Coba let's see, Yesaya 40 ayat 30. Coba lihat Yesaya pasal 40 ayat 30. Saudara, yuk jadikan dia bertata dalam hidup kita. Biar Tuhan bertata, makanya betul. Doa itu, saudara waktu tadi pujian penyembahan Revi ngajak kita nyanyi, indahnya luar biasa. Waktu kita ngangkat tangan itu kan betul ini. Penyembahan itu begini sebenarnya, ini bahasa praktis saya penyembahan ini. Saya berhenti jadi Tuhan, biar Tuhan yang jadi Tuhan. Bahasa doa itu begini, saya libur jadi Tuhan, saya berhenti jadi Tuhan. Karena kita semua selalu fokusnya pada me. Kenapa orang sombong? Karena fokus pada dirinya. Kenapa orang kecewa? Karena fokus pada dirinya. Kenapa orang takut kemudian cara mainnya kotor? Karena takut dan fokus pada dirinya. Semua kerusakan itu disebabkan karena itu. Makanya kalau kita tidak menjadikan dia menjadi Tuhan, kita tidak akan kuat. Percayalah, Tuhan lebih tahu yang kita perlukan daripada kita sendiri tahu apa yang kita perlukan. Yang setuju katakan amin. Oh, Tuhan lebih tahu pertempuran kita lebih daripada diri kita sendiri tahu apa yang kita pertempurkan. Tuhan lebih tahu kebutuhan kita lebih daripada kita sendiri tahu apa yang kita butuhkan. Saya yakin itu Tuhan tahu. Oke, Yesaya 40. Nah, ada yang sedang mengalami begini. Orang-orang muda menjadi apa?
Lelah dan lesu. Golongan yang kuat kok lelah. Lelah di mana? Dying inside. Ya, kemarin peristiwa ada orang meninggal saja masih omongin yang enggak sampai saya berkata, oh my God, dunia makin jahat memang. Ya, banyak orang sekarang lagi letih di dalam. Saya nggak tahu, Bapak Ibu ada yang lagi datang, saudara lagi datang begini. Coba kita lihat. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ayat berikutnya masih di ayat 30. Dan taruna-taruna apa? Jatuh tersandung. Ini yang sekarang sedang terjadi ya. Banyak orang kelihatan keren di luar. Tapi sebetulnya banyak hancur di dalam. Saya nggak tahu, saya nggak menghakimi. Cuman Tuhan memberi tawaran. Tawarannya di ayat 31. Coba ini Alkitab berkata begini. Lihat ya, coba ayat 31. Boleh satu ayat ini? Ya. Tetapi orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan. Mendapat apa Bapak Ibu? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Baca lebih keras. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Coba lihat, gak ada kata berhenti. Terbang, berlari, berjalan. Kalau ada yang sedang terbang, jangan sombong. Jangan meremehkan yang lagi berlari. Kalau ada yang sedang berlari, tidak usah meremehkan lagi berjalan. Kalau ada yang sedang berjalan, tidak perlu iri sama yang lagi terbang dan berlari. Kalau perlu, ngesot juga tetap bergerak. Tidak boleh berhenti. Makanya kalau kita menanti-nantikan Tuhan, selalu ada kekuatan yang aneh, yang susah dilogikakan tapi terjadi. Saya ulangi, orang yang menanti-nantikan Tuhan, let's go and let's God. Totally surrender, berserah total bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa kehendaknya harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Lain Bapak Ibu. Ya, kita enggak tahu, pernah dengar enggak orang namanya Richard Wurmbrand? Ya, dari wajahnya sih kayaknya enggak tahu siapa dia ya. Tapi Richard Wurmbrand adalah seorang misionaris yang penderitaannya ngeri. Ditusuk linggis hampir 19 tusukan. Dihantam tiap saat di penjara. Sampai satu kali saking putus asanya, dia bilang begini, hari ini saya mau akhiri hidup saya. Paling enggak ketika saya bunuh diri, saya kemudian berkata begini, Tuhan ampuni saya. Jadi saya mati bertobat. Agak aneh sih pemikirannya. Dia suruh temannya, dia berkata begini, kalau perlu, tolong saya nanti waktu sekarat. Ya paling enggak saya dibisikin sesuatu, saya ngangguk, saya selamat lagi. Tapi Bapak, loh, ya saya waktu baca itu saya enggak hakimi dia. Sulit di penjara di pemerintahan komunis di zaman Rumania yang di bawah Uni Soviet. Ditusuk, dihantam. Coba bayangkan, sorry itu saya sampai kemudian penjaranya kotor. Ya udah kencing di situ, maaf, BAB di situ, beratnya minta ampun. Tapi tiba-tiba dia berkata begini, setiap kali saya berpikir mau bunuh diri, setiap kali matahari bersinar, itu nggak tahu tiba-tiba ada kekuatan yang membuat saya tetap bertahan di iman. Orang tanya begini, itu kekuatan apa? Yaitu yang saya bilang dengan kata kunci namanya kasih karunia. Oke, di sini ada yang namanya Kenneth nggak? Kenneth. Oh memang Betawi semua ini kayaknya. Oke, nggak apa-apa juga. Ada yang namanya Kennedy? Nggak ada juga. Oke, Kenny? Oke, Ken Dedes? Ada kayaknya, atau Ken Arok, saya nggak tahu lah ya. Ken juga itu. Tapi begini, kata kasih karunia, katakan kasih karunia Bapak Ibu. Kasih karunia itu salah satunya. Banyak kan, dari kata karis misalnya. Karis itu divine influence. Ada pengaruh ilahi, susah dilogikakan, tapi nyata. Kata kasih karunia itu salah satunya berasal dari kata Ken. Katakan Ken. Saudara tahu Ken? Makanya tadi saya ngomong, orang yang namanya Kenneth, orang yang namanya Kennedy itu berasal dari kata Ken kan. Ken itu apa? Nah ini hebatnya Ken. Ken itu gini, tangan kuat dari atas turun ke bawah, mengangkat yang lemah yang di bawah, disejajarkan dengan dirinya supaya yang lemah ini jadi kuat. Siapa yang lakukan itu? Tuhan. Makanya betul kan, bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu, jelas.
Kalau kita tidak bersama Tuhan, gak mungkin kita bisa melewati ini. Saya kalau ingat COVID kemarin saya berkata, ya ampun kita sampai hari ini bisa ada itu semua. Ya karena kemurahan Tuhan. Ya, saya ketemu orang Bapak Ibu yang gak ada harapan asli. Oh ya, sudah dipukuli, sudah sekarat, dia penjahat besar, ditusuk-tusuk. Itu zamannya dulu preman-preman yang dihabisin itu. Tahu Bapak Ibu? Tiba-tiba gak tahu kenapa dia bisa merangkak, ditolong penduduk desa dan kemudian jadi pendeta. Ya dia layani para preman sekarang ini, tapi belum lama dia meninggal, tapi di pelayanan. Sampai saya berkata begini sama dia, Bung bisa begini karena kenapa? Dia bilang, kasih karunia. Nah saya beritahu buat kita, yuk kalau Tuhan bertata dalam hidup kita, mungkin secara manusia berat, tapi selalu ada pertolongan yang tidak terbatas. Sembarangan ini Pak Pendeta, asli. Saya ngalami apa yang saya alami dari Tuhan. Nah oke, saudara lihat bahwa Tuhan bertata. Pertanyaan saya, ya sebelum saya tutup, masihkah Tuhan bertata dalam hidup kita? Atau sudah yang lain? Yang sekarang capek, yang sekarang penat, yuk kembali jadikan Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Sorry ya, ada banyak orang hobinya sudah yang utama, uangnya sudah yang utama, barang sudah yang utama. Tapi yuk kembali NDC, Tuhanlah yang utama dalam kehidupan kita. Nah, para pemain sudah, musik sudah masuk. Saya masih punya waktu 3 menit. Jadi saya tetap akan bicara. Sebab saya punya waktu 3 menit. Loh, saya harus selesai atau masih boleh lanjut? Alah, pura-pura kayaknya saya harus selesai kayaknya. Nah, saya akan lanjut sebentar ya. Tapi begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat Tuhan. Coba ke Wahyu pasal 4 tadi. Ayat yang ke berapa? 6 ya. Saya tutup dengan ayat ini. Masih ada 2 menit kan. Kalau Bapak Ibu melihat tata Tuhan, yang terjadi adalah ini dia. Yang tua-tua itu, ini dia. Atau di ayat yang ke berapa? Sebentar, jangan ayat 6. Mungkin ayat 7 kali ya, multimedia boleh gak? Ayat 7. Ayat 8 coba kita lihat. Ayat 8 kah? Nah ini, saudara coba lihat ya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap, berarti ayat yang ke-9. Ini 4 makhluk itu saya gak akan bahas, karena waktunya terlalu panjang. Yang 4 tua-tua melempar mahkota itu ayat berapa itu? Sorry. Multimedia boleh? Ayat berapa itu yang para tua-tua itu? Ayat 10 ya? Oh ya, thank you. Ayat 10 coba kita lihat. Nah coba yuk baca sama-sama, kita tutup dengan ayat ini. 2, 3, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tata. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan seterusnya. Mereka melampar. Oke, sekarang pertanyaan saya, 40 tua-tua ini siapa? Ini yang disebut dengan the great council of God. Ini orang-orang yang penuh hikmat. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, ini zaman di mana kalau saudara melihat tata Tuhan tidak usah takut. Akan ada hikmat yang tidak terbatas. Hikmat itu apa? Hikmat itu pertolongan akselerasi surgawi. Saya ketemu satu anak di Kanada. Orang biasa. Saya ngomong sama dia, kamu punya planning apa ke depan? Sekian tahun yang lalu. Dia bilang, Pastor, saya mau begini-begini. Saya kaget begitu pulang ke Indonesia. Tiba-tiba dia masuk Metro TV. Bukan ditangkap KPK, bukan. Tapi ternyata dia punya unit usaha yang nilainya triliun. Saya jarang kontak dia sampai sekarang. Kadang-kala ketemu saja. Sampai saya bilang begini, how come? Ini anak suka nganter-nganter pendeta kalau pelayanan di sana. Makanya betul, saya bilang, kamu nganter-nganter pendeta, nanti satu kali kamu akan diantar oleh supir. Kamu akan duduk di tempat-tempat terhormat untuk menyatakan kedahsyatan Tuhan. Betul Bapak Ibu. Oh, saya jarang kontakan. Ya biasanya kalau udah sukses, saya jarang-jarang deket-deket Bapak Ibu ya. Tapi begini, saya tanya sama dia, how come? Dia bilang sama saya, Pak Rupin, Pastor Rupin, saya tuh begitu melekat sama Tuhan. Ide-ide kreatif itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Dan yang dia lakukan itu selalu kreativitasnya luar biasa. Anak biasa. Tapi dari situ saya beritahu sama istri saya, coba lihat ya. Orang kalau dipenuhi hikmat Tuhan memang beda. Mari lihat tata Tuhan. Di sana ada otoritas,
Di sana ada identitas, di sana ada hikmat yang tidak tertandingi. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Yes Lord, pandang dia. Koralapa sede karalapa papa. Pandang dia yang duduk di tahta. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Boleh angkat kedua tangan, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Yes Lord, yes Lord. Boleh tegakkan kepala ke atas, Bapak Ibu bisa melihat secara rohani. Mari lihat apa yang terjadi. Mari lihat tatanya. Mari lihat dia berdaulat. Jangan lihat kesusahan, kesulitan, masalah. Jangan mau diintimidasi. Kita punya Tuhan lebih besar daripada apapun. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Mari pandang dia untuk beberapa saat ini sebelum saya berdoa. Mari lihat dia. Oh ya. Jesus. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Ajaib. Kami memuji besar. Lihat dia yang ditata, lihat dia besar dahsyat. Ajaib Tuhan. Oh ya, ajaib. Menghancurkan kita, asal Tuhan bersama kita, kita cakap menanggung segala hal. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou dibuat melihat, hati yang tawar dikobarkan kembali, semangat yang pudar dinyalakan kembali, kaki yang letih dikuatkan kembali,
tangan yang penat, dilatih kembali untuk kreatif dalam kehidupan. Sebab kami melihat Tuhan bertata. Tuhan tidak terkalahkan, Tuhan besar, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan tidak terduga, Tuhan pengertiannya begitu dalam, hikmatnya tidak pernah berkesudahan, Tuhan mengasihi kami. Sekali lagi sembuhkan kami, kuatkan kami, meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan. Semua yang percaya dan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pastor Rubin. Terima kasih untuk pelayanannya. Saudara diberkati hari ini. Lambaikan tangan saudara diberkati dan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Pak Rubin. Dan Tuhan berkati pelayanan Bapak, keluarga dimanapun ada. Silakan Bapak kalau mau meninggalkan tempat. Baik, terima kasih juga kepada seluruh volunteers yang sudah melayani kita hari ini. Saudara telah melayani dan berjerih lelah dan Tuhan pasti memberkati kehidupan saudara semua. Dan saudara, saya mengajak saudara jika ada permohonan doa, saudara butuh konseling, saudara butuh teman untuk berdoa, saudara bisa mengisi formulir doa yang ada di aplikasi NDC. Saudara pasti semua punya, yang ibadah di sini pasti punya aplikasi NDC. Saudara bisa isi permohonan doa saudara. Nanti ada tim doa dari NDC yang akan menghubungi saudara dan bisa berdoa bersama-sama. Dan juga saya mengajak, milikilah komunitas rohani, komunitas yang luar biasa, di mana kita saling mendukung, saling memperhatikan, saling mensupport saudara. Dan di NDC ada komunitasnya namanya apa saudara? Core ya. Mari join Core, saudara bisa temukan Core yang saudara bisa nyaman, harinya, jamnya, tempatnya, semua ada di aplikasi NDC. Dan pastikan saudara ada di sana dan bertumbuh sama-sama. Mari kita bangkit berdiri semua saudara, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus hari ini kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengalir dengan begitu luar biasa. Engkau sudah menjamah setiap hati, Engkau sudah menjamah setiap kami yang datang ke tempat ini. Setiap umat-Mu yang datang dengan sakit kami percaya sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah hatinya sudah dihiburkan oleh firman Tuhan hari ini. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, Tuhan akan bangkitkan. Kami semua mengalami level up, kami beriman, kami makin kuat kepada Tuhan. Dan kami semakin bersekutu dengan Tuhan. Kami mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Hidup kami melekat kepada Tuhan, Tuhan juga melekat kepada kami. Terjadi sebuah keintiman yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap umat-Mu, jemaat NDC yang hadir saat ini. Pendidikan mereka, pekerjaan, masa depan, karir Tuhan yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Berikan hikmat untuk tahu jalan mana yang diambil, keputusan apa yang dibuat. Tuhan berkati. Setiap keluarga di tempat ini juga Tuhan, suami istri, berikan kasih-Mu, anggur baru yang selalu manis, setiap hari melimpah-limpah. Ada kehangatan dalam keluarga, hubungan orang tua anak, juga ada berkat Tuhan di sana. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami yang hadir malam hari ini, ke depan kami akan terus kuat bersama dengan Tuhan. Mari saudara kekasih, kita akan pulang dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama dan terimalah segala berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan turun dalam hidup kita semua hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.